Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Rika Amalia Kartika dengan NPM 2042400084. Saya dari Universitas PGRI Silapari kelas 4C dan saya ditugaskan untuk mewawancarai guru hebat dengan mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Silakan memperkenalkan diri Bapak, dengan Bapak siapa dan pernah menempuh pendidikan di mana saja. Baik, terima kasih Mbak Rika. Perkenalkan, nama saya Adi Rohman. Untuk pendidikan terakhir saya di S2 Universitas Bengkulu. Baik, saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, apakah yang Anda bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka, kalau sepengetahuan saya dari beberapa banyak sumber, termasuk seminar dan ketika kita di bangku perkuliahan, termasuk kurikulum yang sedikit mirip dengan KTSP. Karena kurikulum Merdeka itu tidak ada lagi tema-tema. Dia langsung ke mata pelajarannya dipisah-pisah. Kalau matematika yang matematika, satu buku itu khusus matematika. Kalau K13 dulu, satu buku ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian ada PPKN. Kalau di kurikulum Merdeka itu lebih simpel. Dan kita sebagai guru, saya sebagai guru SD di sini itu diberikan kebebasan untuk memilih metode dan gaya belajar tergantung dengan kebutuhan di kelas. Jadi kalau di K13 atau di kurikulum sebelumnya itu guru itu mungkin ditentukan kalau di kelas ini harus belajar seperti apa. Tapi kalau di kurikulum Merdeka saya lebih leluasa untuk memilih model dan metode apa yang akan saya gunakan. Mungkin itu yang saya tangkap dari beberapa sumber yang saya baca. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Anda setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Kalau perbedaan dari KTSP, perbedaan dari K13 dan kurikulum Merdeka sangat berbeda. Menurut saya anak-anak lebih mudah menangkap ketika menggunakan kurikulum Merdeka, karena kita fokus pada satu mata pelajaran saja. Terus kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka, anak-anak juga kayaknya merasa senang karena di kurikulum Merdeka ada kayak seperti deep learning. Jadi di deep learning itu pembelajarannya lebih menyenangkan, lebih berkesan dan lebih bermakna. Itu menurut saya. Pertanyaan yang ketiga, perbedaan mendasar apa yang Anda rasakan antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka? Perbedaannya mungkin ke modelnya ya. Terus model sama ya model kurikulum, model pembelajaran yang ada di K13 sama di kurikulum Merdeka. Kemudian dari proses belajarnya, kemudian dari mata pelajarannya. Kalau dulu di kurikulum KTSP itu ada P5 itu belum ada ya di KTSP. Di kurikulum Merdeka ada KTSP. Kemudian berjalannya waktu, KTSP di kurikulum KTSP itu belum ada P5, tapi di kurikulum Merdeka sudah ada P5. Sambil berjalannya waktu, P5 diubah menjadi kegiatan kokurikuler. Mungkin itu lebih menonjol pembeda antara K13 dengan kurikulum Merdeka dari segi mata pelajaran. Baik. Pertanyaan yang keempat, apakah yang Anda sukai dengan implementasi kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka yang saya sukai, kita sebagai guru, saya lebih mudah mengajarkan mata pelajaran kepada anak. Kalau misalnya di K13, satu buku atau satu tema itu biasanya ada 4 mata pelajaran: matematika, bahasa Indonesia, PPKN, sama seni budaya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka kita satu buku itu fokus satu mata pelajaran. Jadi sehari itu mungkin kita fokusnya 2 mata pelajaran saja, bahasa Indonesia dan matematika, besok beda lagi. Dulu sebelum ada kurikulum Merdeka, kayak asal kita ngajar saja, mudeng atau tidak mudeng anak, ya itu urusan belakang, karena memang kurikulumnya menuntut seperti itu, bukunya digabung jadi satu. Kalau sekarang kan enggak, lebih enak. Saya sebagai guru lebih enak mengajarkan yang seperti ini. Lebih enak kayak menggunakan kurikulum Merdeka. Itu. Baik, pertanyaan yang kelima, bagaimana menurut Anda tentang deep learning? Deep learning yang sudah saya singgung tadi di pertanyaan beberapa tadi 2 atau 3 ya.
Deep learning itu dari beberapa seminar yang saya ikuti itu bukan kurikulum. Deep learning itu sejenis kayak pendekatan. Kalau yang saya tangkap, deep learning itu dia minimal harus mencakup 3. 1 itu adalah berkesadaran, 2 itu adalah bermakna, 3 adalah menyenangkan. Mungkin Mbak Rika sudah pernah melihat video atau mungkin sudah pernah ke sekolah melihat gimana proses pembelajaran ketika menggunakan deep learning dengan tidak menggunakan deep learning. Jadi berkesadaran itu artinya kita memang sungguh-sungguh untuk belajar. Anak itu mau, bukan karena dipaksa. Kemudian bermakna, apa yang disampaikan oleh guru kalau bisa di sekolah dia paham, di rumah dia bisa menceritakan kembali kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah menyenangkan. Jangan kita ngajar di kelas, anak itu merasa tertekan. Kalau bisa menyenangkan, buat dengan game atau kuis. Atau kalau anaknya maju dikasih reward apa, permen. Jadi di situ anak mau untuk belajar. Ketiga proses tadi tentu akan berjalan baik ketika kita menggunakan deep learning yang sesuai dengan konsep awal. Itu kalau menurut saya. Baik, pertanyaan yang keenam, bagaimana menurut Anda tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan program 7 anak Indonesia hebat. Namun ada beberapa sekolah yang mungkin salah tanggap atau ada yang cuek bebek, tidak memperdulikan atau tidak melihat proses jangka panjangnya. 7 anak Indonesia hebat itu kalau tidak salah ada yang bangun pagi, sarapan. Kalau sarapan mungkin sekarang ada program dari pemerintah MBG, kemudian senam, terus sholat. Bagus sekali itu. Semua kegiatan baik keagamaan maupun sosial bergotong royong itu ada semua. Dari sejak dini, sejak kelas 1 SD, kita sudah diajarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan itu sudah tertera dalam Pancasila kita dari 1 sampai 5. Sangat bagus sekali menurut saya. Baik, pertanyaan yang ketujuh, apakah Anda terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGBL, Bantu Guru Belajar Lagi, SGI Sekolah Guru Indonesia, atau lainnya? Kalau yang kelompok belajar mungkin di sini karena masih di pelosok ya Mbak ya, jadi terbatas. Kita belum memadai untuk mengadakan seperti organisasi belajar yang menyenangkan seperti itu. Kalau sekedar bimbel atau privat untuk anak-anak SD yang mungkin dia pengen belajar lebih, kita ada. Kemudian kalau untuk organisasi keprofesian di sini juga ada. Itu gabungan dari beberapa sekolah. Kalau di sini gugus 4. Jadi itu namanya KKG, kelompok kerja guru. Tapi kalau sekedar kelompok atau organisasi belajar yang menyenangkan itu sepertinya tidak ada. Kalau sekedar bimbel atau privat ada di sini. Dan saya termasuk yang mengelola atau yang membuka lembaga privat itu di rumah pribadi. Itu Mbak. Baik, pertanyaan yang ke-8, menurut Anda seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru atau novel atau komik atau warta untuk mendukung profesionalitasnya? Sangat penting sekali. Guru itu menangnya cuma satu, karena dia belajar semalam sebelum dia mengajarkan di kelas. Jadi kalau guru tidak membaca, guru tidak ada bahan, apa yang mau disampaikan di kelas? Jangan sampai guru zaman sekarang sama kayak guru zaman dulu. Tulis di papan tulis kemudian tinggal ke kantor atau ke kantin. Kalau bisa, guru harus lebih banyak membaca buku, baik novel, terus buku mata pelajaran umum atau jurnal penelitian. Itu sangat wajib bagi saya pribadi. Karena kalau guru nggak membaca buku, sama saja tong kosong nyari bunyinya. Hanya bisa ngomong tapi nggak ada isinya. Jadi saya sarankan Mbak Rika kalau bisa banyak-banyak membaca buku, karena wawasan itu kita dapat dari membaca buku. Itu Mbak. Pertanyaan yang ke-9, menurut Anda seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku, artikel, tulisan ilmiah di media digital? Sangat penting sekali. Ini pertanyaannya menurut saya penting semua dan sangat berdampak bagi guru yang bersangkutan. Kalau saya pribadi sudah ada beberapa penelitian dan ada satu buku yang saya tulis tentang bahasa Indonesia. Kemudian kalau jurnal sudah ada beberapa sudah diterbitkan, dan dari penelitian yang saya lakukan saya dapat memahami karakteristik anak. Jadi kalau bisa sambil mengajar, sisipkan waktu sedikit sambil nyicil, bisa membuat buku atau modul. Terutama yang kelas 1 mungkin belum bisa membaca. Buat buku yang sekiranya
satu suku kata, sayang. Jadi dari situ kita tidak berpacu pada buku tulis atau kepada buku paket yang kita beli. Kita bisa membuat buku itu sesuai dengan kebutuhan apa di kelas itu. Jadi kalau bisa, membuat buku itu penting dan bagus untuk pengembangan baik karir maupun kompetensi guru itu. Itu Mbak Rika. Pertanyaan yang ke-10, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami dalam mencintai profesi guru? Pengalaman mengajar sebenarnya banyak sekali ya, cuman mungkin ini hanya beberapa poin pentingnya saja. Yang pertama dan yang paling utama adalah sabar. Karena zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Sabar adalah kunci daripada proses belajar mengajar di kelas. Jangan sampai kita tujuan utamanya ingin mencerdaskan anak bangsa, kemudian kita melakukan tindakan fisik, ujung-ujungnya kita masuk ke dalam jeruji besi. Jadi pesan yang paling utama adalah sabar, kemudian jangan jadi guru gaptek, jadilah guru yang inovatif. Jangan jadi guru yang insecure, jadilah guru yang merasa bisa tapi jangan sok bisa. Artinya ketika kita dimintai tolong, ketika kita mengajar di kelas, apapun yang anak tidak tahu, kalau bisa kita harus tahu. Itu Mbak. Baik, yang pertanyaan ke-11, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Kalau buku, banyak sebetulnya buku, tapi yang paling penting sebagai seorang pendidik, Mbak Rika atau mahasiswa PGSD atau mahasiswa pendidikan itu wajib hukumnya membaca buku pedagogi atau buku keprofesian atau buku kependidikan, buku apapun itu banyak, atau buku penelitian. Buku pedagogi itu banyak ditulis oleh penulis-penulis ternama. Mungkin bisa Sugiono yang bukunya sudah banyak, atau mungkin buku-buku bahasa Indonesia yang seperti Abdul Khair, terus kemudian seperti Pradopo siapa? Yang sastrawan terkenal itu juga sudah membuat buku. Ya buku Pradopo ada. Jadi nggak cuma buku-buku kayak novel atau buku-buku komik, tapi hal utama bagi Anda seorang pendidik itu wajib membaca buku tentang pedagogi atau kependidikan. Buku-buku umum, bahasa Indonesia tadi, matematika, terus PPKN. Kemudian baru Anda bisa membaca tentang kayak novel. Dari novel itu kita bisa ceritakan kepada anak pengalaman kehidupan nyata. Dari komik kita ajarkan dongeng, novel, dongeng, fabel, kemudian legenda. Itu adalah bahan kita untuk mengajar di kelas. Jadi buku-buku pedagogi dan buku-buku umum itu wajib Anda baca. Itu Mbak Rika. Oke, pertanyaan yang terakhir, keterampilan apa yang Anda sarankan untuk kami pelajari agar menjadi guru ideal? Agar menjadi guru ideal di zaman kalau sekarang 4.0 menuju 5.0 ya. Satu, Anda harus menguasai dunia digital. Sekarang itu sudah ada Chromebook di sekolah. Dan yang terbaru ini sudah ada Smartbook. Sekolah kita sudah mendapat satu bantuan Smartbook. Mungkin mudah-mudahan di tahun berikutnya kita dapat lagi bantuan. Jadi kalau guru tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan dunia digital, maka rusak saja di sekolah. Jadi Anda harus menguasai dunia digital untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah bisa menjadi berkesadaran, kemudian bermakna dan menyenangkan. Bisa kita tampilkan video-video yang memberikan inspirasi kepada anak-anak, edukasi, contoh kegiatan yang positif yang harus dihindari dari Chromebook atau Smartbook yang kita dapat bantuan dari pemerintah. Itu satu, harus menguasai tentang dunia digital. Yang kedua, Anda sebagai calon guru atau mahasiswa PGSD itu harus menguasai tentang dunia keprofesian kependidikan. Gimana caranya menghadapi anak yang matanya minus, kira-kira taruh di belakang atau di depan? Kalau Anda cuek bebek, anak yang minus sama anak yang normal Anda tidak tahu, ya anak yang minus tadi akan selamanya bodoh. Tapi kalau Anda tahu ternyata dia minus, kenapa dia bisa tertinggal pelajarannya? Ternyata duduknya di belakang. Anda harus pindahkan duduknya di paling depan. Kemudian gimana caranya mengendalikan anak yang suka teriak-teriak di kelas?
Kalau Anda hanya cuek saja sampai di SMA, bahkan sampai dia tua, dia akan teriak-teriak terus. Itu profesi atau keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Anda harus mengetahui semua karakter di kelas. Betul Kak Ika? Baik, terima kasih Bapak. Itu saja pertanyaan yang dapat saya tanyakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Berdoa saya menampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.